Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo semua. Izin perkenalkan diri. Ini kelompok kita dari tugas dasar kewirausahaan. Dan di sini aku Damar Haifa Musyafah. Saya Ilham Setiawan. Saya Nazala Syifatarani. Saya Adelia Habibah Rusyaidah. Oke, jadi untuk pertama-tama kita akan memperjelaskan masing-masing kerja kita di bisnis ini itu. Saya Damar sebagai bendahara yang ngurus uang-uang dalam bisnis ini. Dan saya ketua dari kelompok ini dan saya yang mengatur-ngatur gitu. Kalau saya bertugas sebagai yang memasak dan yang memproduksi makanan-makanan jualan kita. Dan saya terakhir sebagai logistik yang membawa barang-barang dari lokasi ke lokasi lainnya. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan proses penjualan. Kami menjual dua produk yaitu udang keju dan mango sticky rice. Jadi yang pertama-tama kami melakukan riset dan perencanaan. Jadi kami melakukan survei melihat tempat udang di mana kami akan menjual dan kami menganalisis produk yang sejenis sudah ada di pasar dan dari segi makanan maupun harga yang dijual, dan kami membuat resep tertentu yang kami akan buat. Yang kedua, kami mencari sumber dan bahan bakunya. Kami memilih bahan yang tentunya yang masih bagus dan segar yang kami ingin jual, dan juga memproduksi dan pengolahannya. Jadi kami menyiapkan dengan alat yang lengkap dan tempat penyimpanan untuk penyimpanan udang dan manggonya. Lalu kami melakukan pemasaran atau promosi. Kami menciptakan produk yang kami buat itu dengan membuat logo yang unik gitu. Oke, sekarang penjelasan pelaksanaan proyek kita. Jadi ini itu penjelasan pelaksanaan selama kita menjualan selama 6 minggu. Dimana kita pertama kali itu pelaksanaan itu kita menyiapkan produk kita udang keju dan mango sticky rice. Dimana kita kayak udang keju itu kita persiapkan dulu, kayak kita buat adonannya, kita buat olahannya di tempat dulu. Dan saat kita sampai ke tempat jualnya, kita cuma butuh masaknya doang. Jadi kita itu menu kita itu sangat fresh dan baru banget digoreng sampai sana. Kita itu tidak kayak menaruh bekas sisa atau apa. Jadi kita emang menu baru banget. Jadi kalau misalnya kedua mango sticky rice, kita juga sama aja. Jadi kita baru buat di sana. Kita bukan, kalau mango sticky rice sih lebih apa ya? Jadi kan kayak udah makan udah jadi ya. Jadi kita cuma butuh jual aja. Berarti kita kayak taruh di tempat cooler biar makanannya tidak begitu, bisa lebih awet lama lah. Jadi itu selama itu kita bakal selalu lakukan tiap minggu. Kita pertama kali menyiapkan sebelum hari jualan, kita menyiapkan makanan, mempersiapkan. Terus habis itu dikasihkan harinya, akhirnya kita mempersiapkan diri kita, membawa keperluan kita seperti kita bawa meja, kompor portable, membeli gas-gas. Habis itu kita bawa itu semua ke tempat kita jualan. Seperti yang pertama itu gazebo. Di sana sampai sana kita mencari tempat yang emang agak rame dan juga dapat tempat kita yang agak luas dan kita emang agak bisa dikerja untuk kita berempat. Terus di sana itu kita akhirnya men-setup meja, kompor kita karena kita kan masak ke sana. Nah, itu sih untuk pelaksanaan proyeknya. Untuk evaluasi ke depannya, yang pertama, tujuan kita belum tercapai 5 juta itu omsetnya sebenarnya. Cuman lumayan lah ya. Ya udah, oke lah. Alhamdulillah. Gak begitu yang ngedrop banget. Untuk strategi pemasarannya, menurut saya bisa ditingkatkan lagi untuk pemasaran ke yang lainnya. Cuman kan karena kita lebih berfokus jualannya tatap muka, kayak face to face ke orang, jadi agak susah juga. Malu juga. Betul. Kualitas produk atau jasanya menurut saya udah oke untuk produknya, soalnya kan bikin sendiri juga, jadi kita udah bisa ngekontrol dari kualitasnya juga. Terus untuk rencana kedepannya, kalau misalkan proyek ini tetap lanjut, yang pastinya apa ya? Ya, kita semua kan udah pengalaman dari sini ya, kayak di minggu pertama tuh kerasa banget evaluasi kita itu. Waduh, kita jualan kayak sunyi banget, gak ada yang berani kayak nawar-nawar, ayo pak beli bu. Kita kayak diem aja gitu. Adalah sekali-sekali ayo pak, tapi habis itu malu semua. Jadi ya mentok-mentok kita untuk kedepannya harus lebih pede, aktif, lebih bisa berani mengeluarkan diri kamu, karena kita ini dunia bisnis. Bisnis harus berani, harus ambil resiko dan ambil kesempatan yang ada. Betul. Itu aja. Oke, sekarang kita testimoni masing-masing. Yang pertama bakal diberi oleh Nazala. Jadi untuk lesson learn-nya buat diri aku sendiri itu, awalnya emang susah banget ya jualan. Ternyata kayak susah banget buat narik orang biar beli ke kita tuh susah banget. Terus dari persaingan dari tempat
jualannya juga dari orang-orangnya. Kadang kan nggak dibolehin jualan di tempat ini, jadi masih agak sakit hati sebenarnya. Kalau ada jualan yang sisa juga masih agak sakit hati. Cuman makin kesini dari minggu 1, 2, 3 itu makin berkembang ya tentunya. Jadi lebih baik lagi. Penjualannya juga yang pasti makin meningkat setiap minggunya. Dari persiapan juga jadi lebih siap lagi semakin kesini tuh. Sekarang Adel. Oke, jadi lesson learn dari aku tuh dari project ini aku dapat kalau tempat yang ramai itu nggak menjamin bakal banyak yang beli. Jadi kayak kita perlu promosi, kita juga perlu tanda pengenal biar orang-orang tahu kita tuh jualan apa. Kita juga perlu mempertimbangkan lokasi sama target pasarnya. Kita nggak bisa jualan di pasar kayak pasar daging, pasar sayur, tapi kita jualan udang keju tuh nggak bisa karena nggak akan ada yang beli. Terus kita juga harus mengetahui berapa lama waktu buat ngegoreng si udang kejunya biar nggak kelamaan nunggu konsumennya. Terus jadi kesimpulannya tuh ternyata jualan nggak segampang yang kita kira. Itu aja. Oke, jadi selama pengalaman kita jualan di 6 minggu ini itu kayak kaget juga, kayak pertama kali jualan selama kayak jualan lempar gitu aja ke tempat-tempat kayak Gasibu, Saparua atau Pemkot. Jadi kayak wah kaget juga, mau nawar-nawarin orang tapi juga agak malu-malu. Tapi kan itu adalah skill-skill yang kita emang bakal naikkan selama waktu berjalan. Emang kita tuh butuh pengalaman. Jadi ini semua itu bagus untuk pengalaman pertama awal-awal kita karena ini semua ini tuh sekarang aku tambah mengerti, tambah berani mengeluarkan ide diri dan kayak tambah bisa untuk menjual. Dan kayak marketingnya, kita jadi harus kayak marketing lebih bagus, membuka produk kita lebih lebar agar orang-orang lain atau tertarik lah orang-orang gitu datang membeli produk kita, bukan cuma kayak beli lewat, tapi kita harus bisa menarik customer, pelanggan lain agar kita bisa bisnis kita bagus, terjual laris. Oke, jadi kalau saya dapatkan selama 6 minggu, saya banyak belajar kalau ternyata jualan itu tidak mudah. Terus kuncinya kita jangan pernah malu untuk menawar-nawarin, dan buat persiapannya juga harus lebih matang gitu, lebih cepat, disiplin. Lalu kayak kita harus juga mempersiapkan barang kita atau persediaan kita, karena kemarin sempat habis gas juga, kebingungan nyarinya gitu. Jadi untuk kedepannya, untuk jual-jualan selanjutnya tuh lebih dipersiapkan dengan matang gitu. In a little while from now, if I'm not feeling any less sound, I promise myself to treat myself and visit a nearby town. And climbing to the top, will throw myself off in an effort to make clear to everyone it's like when you're shattered, left standing in the lurch at a church where people were saying, my God, that's tough, she stood him up. Oke, jadi terima kasih sudah mendengarkan. Pengalaman jual ini tuh sangat seru, bikin pusing, bikin capek, tapi juga ya pengalaman yang bagus. Kita semua setuju semua nggak kalian? Setuju. Oke, sekian dari kelompok kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.